Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para sahabat semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan lindungan antum semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yang berkaitan dengan fikih, yaitu adalah fikih akikah. Di antara salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kelahiran seorang bayi adalah akikah. Ya. Kalau kita lihat secara definisi akikah, ya, yaitu nama untuk kambing yang disembelih berkaitan dengan kelahiran bayi dalam rangka bersyukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu definisi akikah. Bicara masalah hukumnya, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa akikah hukumnya sunnah muakkadah, yaitu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Juga ulama Syafi'i bernama Qadhi Abu Syuja' Asy-Syafi'i dalam kitabnya At-Taqrib, akikah adalah hukumnya sunnah. Adapun dalil pensyariatan akikah, ya, hal ini berdasarkan hadis, ya, dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Ia bertutur, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bersama lahirnya seorang anak itu ada akikahnya. Karena itu alirkanlah darah untuknya dan singkirkanlah gangguan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah pernah memerintahkan kami memotong akikah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan dalil tentang disyariatkan akikah. Bahkan juga ada sebuah riwayat Rasul bersabda, setiap anak yang baru lahir tergade dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, digundul rambutnya dan diberi nama pada hari itu juga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan masih banyak sekali hadis sahih yang menerangkan tentang syariat akikah. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, apa maksud setiap anak yang baru lahir itu tergade dengan akikahnya? Para ulama berbeda pendapat memaknai ini. Ada beberapa pandangan. Yang pertama, ya, setiap anak kecil yang meninggal sedangkan belum diakikahi, maka ia tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, ya, dan juga sebagian ulama. Makna yang kedua, akikah adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan sebagaimana dalam transaksi gadai dalam menebus barang gadainya. Pernyataan ini menguatkan pendapat madhab Dhahiri yang mewajibkan akikah. Kemudian makna maksud tergadaikan yang ketiga, sebagian mengatakan bayi tersebut selalu dalam incaran gangguan setan, maka dengan akikah akan hilang gangguan tersebut. Ya. Yang keempat, ya, makna dari tergadai dalam hadis akikah, sebagian mengatakan maksudnya adalah manfaatnya tidak akan sempurna selama belum ditebus. Suatu kenikmatan tidak akan sempurna atas orang yang dikaruniai kenikmatan tersebut kecuali apabila disyukuri. Ya, ini maksud dari ucapan Rasul, setiap anak yang lahir tergade dengan akikahnya. Kemudian kapan berakikah? Para ulama sepakat bahwa akikah yang paling utama adalah di hari ke-7 dari kelahiran sang bayi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, setiap anak yang baru lahir tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Berdasarkan riwayat ini, maka waktu yang paling afdal untuk akikah adalah di hari yang ke-7. Apabila bayi meninggal sebelum hari ke-7, ya, bagaimana hukumnya? Menurut madhab Syafi'i tetap dianjurkan. Ya. Madhab Syafi'i, ya, dan Hambali membolehkan juga berakikah sebelum hari ke-7, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dari Muhammad bin Sirin rahimahullah dan para tabi'in. Adapun ketika setelah lewat dari hari ke-7, ya, sedangkan belum diakikahi, ya, maka ulama beda pendapat.
Menurut madhab Hambali, ya, jika terlewat dari hari-hari ke-7, maka akikah pada hari-hari yang ke-14. Jika terlewat dari hari ke-14, maka di hari ke-21, ya. Jadi kelipatan tuh 7. Ya. Hal ini ada hadis, ya. Kambing akikah disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21, hadis riwayat Al-Baihaqi. Adapun menurut Imam Malik, ya, akikah tidak dianjurkan jika terlewat hari ke-7. Ini menurut Imam Malik. Kalau sudah terlewat, ya sudah nggak ada akikah. Adapun menurut Imam Syafi'i bahwa akikah jika terlewat dari hari ke-7 tetap dianjurkan kapan saja, namun dianjurkan jangan sampai sang bayi menginjak usia baligh. Jadi saya ringkas kembali, ya. Kapan akikah? Ulama sepakat yang afdal adalah di hari ke-7. Menurut Imam Ahmad atau madhab Hambali, kalau terlewat hari ke-7, maka hari ke-14, kalau terlewat ke-21. Imam Malik mengatakan kalau sudah lewat hari ke-7 tidak ada akikah. Imam Syafi'i mengatakan kalau terlewat hari ke-7 maka boleh akikah kapan saja, tapi dianjurkan jangan sampai menginjak usia baligh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuan hewan akikah? Ya. Hewan akikah ini, ya, sebelumnya apakah harus memenuhi kriteria sebagaimana kurban? Ya, kebanyakan ulama seperti di dalam madhab Maliki, juga di dalam madhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hisni, ya, beliau menganjurkan, ya, bahkan menekankan hewan yang digunakan untuk akikah itu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana hewan kurban. Lalu kemudian adapun ketentuan dari jumlah hewannya, berdasarkan riwayat, ya, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Hal ini berdasarkan, ya, sebuah riwayat dari Aisyah. Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami memotong akikah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kemudian selanjutnya tentang masalah ini, ya. Walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hewan apa saja yang diperbolehkan, ya. Jadi hewannya itu apa yang digunakan untuk akikah. Ada perbedaan di kalangan para ulama, tapi para ulama, ya, berpendapat, ya, bahwa pendapat yang paling kuat adalah dengan kambing saja, ya. Karena kita ittiba atau iqtida, ya, berteladan kepada Rasulullah yang disebutnya dalam sebuah riwayat adalah kambing saja. Jadi tidak menggunakan ayam, bebek dan lain sebagainya. Dianjurkan sekali, ya, hewannya itu terbebas dari cacat, ya, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Kemudian jika seseorang belum diakikahi di waktu kelahirannya, ya, ternyata ingin akikah, ya, dan dia juga belum berkurban, maka ulama ini menganjurkan untuk berkurban. Alasannya apa? Karena kurban ini adalah waktunya sangat terbatas. Orang yang belum akikah itu tidak boleh kurban. Ini salah. Karena apa? Karena akikah ini adalah ibadah tersendiri, kurban ibadah tersendiri. Akikah kewajiban orang tua, ya, kalau orang tua memang nggak mampu ya sudah selesai. Adapun kurban ini tidak ada kaitannya dengan orang tua atau anak, ya. Maksudnya kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua saja sebagaimana akikah. Bisa saja orang tua belum bisa kurban dan anaknya kemudian dia dewasa bisa berkurban, ya. Maksudnya bukan menjadi tanggungan orang tua semerta-merta, ya. Berbeda halnya dengan akikah. Kalau akikah kan yang menjadi beban adalah orang tuanya. Kalau orang tua nggak mampu ya sudah. Makanya para ulama kan sering menganjurkan kalau orang yang saat orang tuanya hidup dan tidak mampu akikah, ya sudah, saat dewasa tidak perlu akikah. Itu sebagian menurut para ulama. Kemudian tentang akikah, ada satu pertanyaan pula, ya, bagaimana cara membagikannya? Kalau cara membagikan, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu sangat dianjurkan untuk dimasak. Ya, ini lebih bagus, ya, sebagaimana dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian akikah ini dibagikan ke fakir miskin, ya, dimasak siap saji dibagikan ke fakir miskin, atau juga mengundang, ya, dan tidak harus mengadakan ritual-ritual atau acara-acara tertentu, ya. Cukup makan misalnya, tidak masalah, ya. Terakhir
ada satu poin yang disoroti oleh para ulama tentang akikah bayi yang belum lahir. Sebagian orang mengira bahwa bayi yang meninggal di kandungan itu harus akikah. Tidak. Karena akikah ini dari definisinya saja, yaitu adalah satu nama hewan yang disembelih karena kelahiran seorang anak. Ya, jadi nggak mungkin kita menganjurkan orang yang akikah sedangkan bayinya keguguran di kandungan. Karena akikah ini adalah hakikatnya atas lahirnya seorang anak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hukum seputar akikah, semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.